Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada materi yang ketiga, yakni materi pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa, yang akan disampaikan oleh Bapak kita yang tampan ini, Bapak Rosa Ismail, selaku tenaga pendamping profesional Indonesia, Koordinator Kabupaten Gorontalo Utara. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Luar biasa. Iya, saya ini sudah di malu. Saya izin berdiri bisa? Boleh, Pak. Saja. Boleh buka masker? Boleh. Sudah vaksin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Tolong kabari. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Ibu sekalian, saya ini dipercayakan oleh teman-teman panitia BKAD di Kecamatan Anggrek sedikit memberikan pengetahuan, sedikit memberikan apa terkait dengan bagaimana pengawasan BPD. Tapi sebelum saya masuk di materi, saya lihat kalau dari HP Putih malam ya. Bisa kita game sedikit dulu permainan? Boleh. Kan BPD ini kan katanya solid, betul? BPD di Anggrek itu konon katanya solid, betul? Ada yang tidak solid? Angkat tangan yang tidak solid BPD. Ya, ya solid kan harus dipaham. Tidak anak-anak lagi tidak tahu. Ya, saya mau cari tahu hilang apa yang mana? BPD hilang apa? Katakan 1, 2, 3. Apa? 5. Mau 5 ya? Ketua? Ada 7. 2 lagi sementara dihubungi. dihubungi. Ya jangan tertidur. Ya. Ya. 2 depo. 3 masih di laut. Dia masih. Ya. Kemudian tolong yuk. 1, 2, 3. 3 ya? 2 siap. Dari kamar. Ya. Tahu kan? Kemudian desa apa lagi? Ya. Motilang. Mana Motilang? Terus desa apa lagi? Tolan. Ah, keren itu lah. Luar biasa. Ya. Sebelum kita masuk pada materi saya, boleh kita game sedikit, bermain, menghilangkan kantuk. Wah ya. Boleh. Katanya kan BPD solid. Saya uji. Ya. Kemudian di sini kesulitan teman-teman BPD. Ini 1, 2, berbagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau bisa berdiri. Izin kalau bisa berdiri. Lalu kemudian setiap kelompok berbaris. Kalau terlalu banyak satu kelompok bergabung dengan kelompok lain. Kayak kereta api. Kayak kereta api, berbaris kayak kereta api. Sini. Oke? Ya. Bisa? Iya. Boleh? Bergabung sini, Pak. Baris. Kayak kereta api berbaris. Sini dulu sini. Di lorong. Yang lain di lorong. Iya. Iya. Yang sana lain. 3 kali. Iya. 3 kan? Oke. Kayaknya tidak seimbang ini. Nah, yang lain bergabung di kelompok yang masih
Satu. Jadi permainannya adalah, breakingnya adalah siapa yang bisa menjawab dengan benar. Jadi begini, ada pertanyaan yang ada di sini yang kita siapkan di 3 kelompok ini, lalu kemudian itu dibisikan ke teman ke belakang sampai paling ujung. Kalau jawabannya sama, iya kan, sama yang dibacakan dan terjawab di kertas ini, nanti akan ada bonus. Ya, bonus dari panitia. Siap, terakhir. Iya. Nanti terakhir bonus. Apakah dia tambah transport? Ya bonus. Ya kan, paham ya? Mandi sore di kolam sama. Kalau begitu ya apa ya? Pokoknya jadi permainannya begitu. Jadi nanti akan saya kasih kertas lembar jawaban. Nanti setiap yang di depan ini akan membisikkan ke temannya. Selanjutnya terakhir nanti akan kita lihat. Paham kan? Oke. Sudah siap? Paham? Ada yang tidak paham? Paham kan? Itu kasih paham, Pak. Yang mana yang tidak paham? Ini yang botak ini. Kurang kalau Jadi saling membisikkan. Bapak pegang dulu itu, jangan diperlihat. Lihat. Jangan kasih lihat. Jangan di baru langsung tutup. jangan kasih lihat di belakang. Jangan kasih lihat di belakang. Jangan kasih lihat di Ya, Langsung tutup saja Pak. Takut. tahu toh? Jangan kasih lihat. Tutup. Nanti tunggu apa-apa. Nah, kalau saya bilang balik kanan, begitu saya start, saling membisikkan. Boleh? Paham ini? Paham ya? Tidak. Sampai bonus apa yang ini baru melempar. Pokoknya begitu saya mulai start, langsung bisik. Ya. Kalau jawabannya sama yang dibisikkan dari orang pertama dan terakhir, maka yang bersangkutan dapat bonus. Ya. Bonus room 1 jam. 1 jam. Tapi kalau salah jawaban, apa sanksi? Room karaoke 1 jam. Betul. Apa kira-kira sanksi yang harus kita Betul. kasih ya? Salah. Serius. Serius. Apakah dia harus hafal Pancasila atau apa? Goyang saja. Ya. Ya. Goyang enggak? Serah goyang. Ya. Boleh begitu ya? Boleh. Balik sini mau goyang. Sepakat. Makan. Kalau salah jawabannya dengan orang pertama dengan terakhir, berarti konsekuensinya adalah Goyang. Goyang. bisa ya? Bisa. TikTok. Kalau orang tua kan menyanyi, yang lain ya Goyang. goyang. Berarti Pak, masa 1 kelompok? Hah? 1 orang salah 1 kelompok yang Dia hukum. semua dihukum. Ah, mantap. Ini kan bicara Iya. bicara kekompakan kesolidan. Boleh begitu ya? Tidak apa, yang penting 1 jam. Atau tes dulu. Tes dulu. Tes dulu. Ini apa ini? Orang sudah tahu. Coba tes supaya jangan tersalah, jangan sampai ada hambatan di tali kan. Oke. Tes saja, tes. Orang sudah tahu. Oke. Balik. Coba Bapak, balik dulu. Balik. Balik. Nah. Balik. Berbalik 180 derajat. Balik, Pak. Dipak balik. Oke. Yang Bapak baca yang ini ya? Bukan yang saya kasih itu. Yang pertama Hah? kasih, Yang yang ini? ini yang Ini? contoh, yang Contoh contoh ini. kasih. Contoh yang kasih. Ini juga Pak, Ibu ya? Ya, Pak. Iya ada 2 ini. Yang ini. Yang ini jelas. Iya. Oke. Cari. Dibuka serius supaya tidak tahu apa yang ada backing. Sudah siap? Ya. Oke. Saya hitung mundur. Yo. Ya nanti menyesuaikan yang pola apa sih?
Nanti misi pati Pak itu. Oke? Saya mulai, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Mundur Pak. Misi. Langsung cepat. Misi. Sudah. Apa jawabannya? Nah, ini kan baru contoh. Salah? Camat. Ini cepat. Berarti Coba lah. jadi aturannya siapa yang tercepat yang menang. Kalau benar semua, ya siapa yang tercepat. Jadi Pak Ketua harus cepat, ha? Cepat Pak Misi. Oke? Jangan baku bicis suara besar. Oke? Pokoknya cuma pakai perasaan saja, Pak. Bisa. Oke? Oke. Kasih keluar masker kalau boleh. Supaya jelas. Supaya tak pelat. Sekarang kita masuk pada game. Sudah permainan. Ya? Pegang ini ketua kelompok. Ibu ketua. Hafal baik-baik, jangan sampai ada yang terhambat. Toh? Oke? Sudah siap? Siap. Are you ready? Ready. Yes. 1, 2, 3. Cepat. Go. BPD. BPD komit. Yang solid ya? Ya, yang solid. Yang solid. Jawabannya. Ya, mantap. Coba angkat. Mantap. Angkat. BPD apa? Yang solid. Salah kan? Salah. Coba Yes. angkat. Ya. Ini jawabannya salah. Benar. Nah, ini berarti dia benar. Jadi konsekuensinya. Nah. Satu jam. Nah, sekarang peluang menjalankan konsekuensi. Musik ya? Mainkan. Musik. Cabut itu. Coba yang itu. Iya. HP. Yang jalan sedang dulu. Apa YouTube? YouTube Kids. Oh. YouTube. Yes. Buka-buka Satu YouTube. jam, Bro. Oh. Iya. Tinggal menjalankan sanksi ya. TikTok. Musik. Tunggu. TikToknya. Punya kan ya? Kasih keluar. Ya. Udah. Pengamalan ini. Terlalu aman, anak-anak. Oke. Boleh.
Tunggu, si iklan. Tunggu, iklan. Yang paling atas. Yuk. Pokoknya sesuai dengan selera ini. Kosong. Pina. Asik. Itu ah, pas keluar di atas. Oke, Dol. Oke, boleh. Mantap. Tangan dulu untuk keluar. Silakan untuk elok. Pala. Boleh maaf karena hanya menjelaskan saksi. Oke. Kira-kira dari sebuah permainan itu apa hikmah dari permainan tadi? DPD yang pertama harus solid, kompak. Apa lagi? Ya. Kompak, solid, Pina. sejahtera. Ya, satu pemahaman. Ya. Tadi suka banyak. Satu tujuan Pina. dan lain sebagainya. Ya. Ya. Itu sekilas arti dari sebuah permainan. Kenapa saya buat ada permainan? Nanti mulai nobel kan. Jadi alhamdulillah di opat tadi saya kira tidak kegoyah. Kalau apa? Ternyata apa juga hobi ya? Maksudnya hobi. Karena komitmen itu kan. Artinya kita menegakkan aturan yang harus komitmen ya. Apa ya? Artinya dulu hanya menghibur. Jadi Bapak sekalian, materi saya ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Kalau tadi malam materinya kan orang bilang harimau singa. Kematian tadi malam itu harimau singa tadi malam, iya kan? Lalu tadi Pak Supri, ya. Jadi Pak Supri materinya soal perbedaan musyawarah, lanjut dengan materi tadi oleh para bos dan falsafah terkait dengan tata tertib. Ya. Saya masuk pada pengawasan dari DPD. Kalau saya kan sudah dikenal, ada yang tidak kenal saya di sini? Kalau saya kan sudah dikenal. Ada yang baru dari saya di sini? Sudah pernah lihat, toh? Ya. Kalau saya posisi saya sebagai
tenaga ahli kabupaten, jabatan sebagai koordinator kabupaten. Nah, materi ini kenapa diangkat? Karena ini dalam rangka memberikan spirit, semangat kepada teman-teman DPD, paling tidak kembali dari sini bisa membedakan apa itu pengawasan dan apa itu pemeriksaan. Kira-kira gitu. Kadang pengawasan itu disalahartikan sebagai pemeriksaan. Saya mau tanya, sama tidak pengawasan dengan pemeriksaan? Ya. Beda. Pengawasan. Kalau BPD bisa masuk di sini? Iya. Bisa. Kalau ini siapa yang punya domain pemeriksaan? Inspektorat. API. Apalagi APH. Tahu APH? Aparat penegak Hukum. Kalau APP itu mulai dari mana? BPK RI, ya kan? BPKP, Irjen, Kemendagri, Inspektur, kemudian Inspektorat Provinsi, Kabupaten. Kalau pengawasan yang berhak melakukan pengawasan siapa saja? BPD masyarakat, DPD camat, lalu masyarakat. Pendamping bisa melakukan pengawasan? Bisa. Siapa bilang? Ya? Pendamping desa bisa melakukan pengawasan? Jaksa bisa juga, Pak? Iya, maksudnya masih di pengawasan. Ya, jaksa bisa, pasti. Karena mereka bisa punya domain. Pertanyaan saya, pendamping bisa melakukan pengawasan? Tidak bisa. Tidak. Pendamping PLD, PD, tenaga apalagi saya kokap bisa melakukan pengawasan? Ya? Tidak bisa kan? Ya, tidak bisa. Karena kita itu punya batasan kewenangan. Jadi kalau ada teman-teman BPD menuntut teman-teman PLD, PD, TA harus mengawasi, itu salah. Ya? Salah. Makanya paling tidak teman-teman bisa membedakan antara pengawasan dan pemeriksaan. Nanti saya akan coba urai bagaimana cara membedakan antara pengawasan dan pemeriksaan. Kita lanjut dulu. Sebelum kita akan masuk di situ, kita harus siapkan senjata. BPD itu, dulu saya BPD, ketua BPD. Tapi saya sudah pensiun. Dua periode saya ketua BPD, tapi saya pensiun. Dan saya tidak pernah bertengkar dengan kepala desa. Karena memang saya paham di mana saya harus menyuarakan aspirasi, di mana saya harus mengawasi. Kalau kita pahami itu, insya Allah kita samina watana dan istiqomah dan ihdina siratal mustaqim. Karena memang kadangkala basic ilmu yang kita dapati, mau sarjana, SH, SE, artinya maaf kalau ada yang sarjana. Ilmu kampus ini beda ketika kita implementasi di sosial. Memang beda sekali. Karena ya paling tidak kita punya cakra berpikir dengan ilmu yang kita dapat. Nah teman-teman, kedua sekalian, saya panggil apa ini? Teman-teman, Bapak Ibu, ya, kan supaya dia ada Teman-teman. Kalau saya panggil mama Bapak kan kelihatan supaya pembatas begitu ya. Teman-teman saya, kan cuma masih ya. Teman-teman saya. Jadi akrab ya, kira-kira begitu.
Saya ini juga ini tidak konsentrasi di depan saya ini moderatornya. Sama bos. Aduh, saya khawatir ini peluncur ini kan. Ini asing juga panitia, tapi saya tidak tergoda. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh BPD sebelum Anda berperang. Anda ketika berperang itu apa yang harus Anda tekan? Gitu? Apa? Ini kan sama dengan kita jihad fisabilillah. Ketika kita disumpah oleh bupati, saya bersumpah. Kan Anda disumpah kan? Ya. Di atas Al-Quran kan? Bukan menakuti Bapak. Karena saya juga 2 periode ketua BPD. Jadi saya paham gestur tubuh Bapak, suara hati, saya dengar tadi lupa kayaknya yang maju. Biasa itu. Biasa itu kalau tidak ada masalah bukan tantangan. Ya. Sudah begitu. Ada hal-hal yang harus disiapkan oleh Ibu Bapak sebagai anggota BPD. Kalau orang berperang itu yang harus disiapkan itu adalah strategi. Boleh saya menulis kan supaya agak sedikit terlalu lama siapa toh? Anda begitu dilantik pasti ada persiapan kan? Ada tidak? Atau memang langsung gaspol? Belum kan? Sama strategi. Apa lagi? Ya, kesejahteraan pasti. Ketika orang ini kita ibarat perang saja. Apa? Senjata. Kalau senjata kita berperang? Target. Belum ada senjata? Belum kan? Pemenang Medan. Iya. Senjata. Hampir sama. Ada senjata tak? Harus ada? Peluru. Jangan menembak sebelum tembak, bahaya. Bom. Keahlian menembak. Ya. Bom. Skill. Perlu skill? Belum kan? Apa itu perlu skill kan? Ya. Apa lagi? Tadi yang disampaikan apa tadi itu? Target. Skill. Mental. Knowledge ya, pengetahuan. Jadi tidak pengetahuan. Ya, maka terakhir apa? Itu sikap ya. Ini medan perang cukup bagi saya. Ini juga bagi saya cukup. Selama 3 periode saya alhamdulillah dengan menggunakan 3 jurus ini, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Misalnya kita ini serata pusaki. Itu saja. Kita mulai dari pengetahuan. Kira-kira apa yang harus kita miliki sebagai BPD dalam rangka menjalankan tugas. BPD itu kan berdasarkan Permendagri 110. Bahkan kita sudah ada Perda. Saudara kan? Perda nomor 1. Perda nomor 1 sehingga saya waktu kami tim penyusun Perda 2016 kita konsultasi di Kemenkumham. Sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya peran tugas BPD. BPD itu kan bicara soal tugas, bicara soal kewenangan, bicara soal kewajiban, bicara soal larangan, ya kan? Tapi kalau kita hadapi dengan santai lalu kemudian melakukan komunikasi soal apa? Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan Bapak sekalian dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai BPD. Pertanyaan saya, BPD sudah punya struktur tidak? Pimpinan dan bidang. Sudah dipegang oleh anggota? Sudah punya program kegiatan BPD tidak? Belum. BPD mana yang pegang program?
Langata. Semua ya? Semua. Nah, jadi terakhir nanti Pak materinya Pak siapa? Pak Iskandar. Masih ya? Ada program. Pertanyaan yang ketiga, saudara sekretariat tidak? Ada. DPD mana yang kemarin? Ikan? Ikan? Ibu pilihkan, foto akan saya pilihkan. Foto-foto, paling tidak kenangan. BPD mana yang mulai sekretariat? Ada semua ya? Ada Sudah ada fasilitas? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Semua? Semua. Belum ada kursi? Belum ada. Hah? Ada. Ada, yang lain ada. Yang lain. Yang lain belum. Yang lain Yang lain belum. BPD mana yang sudah laptop? Ada. Yang sudah laptop? Dulu Depo ada? Tilango. Tilang ada. Mau Tilango ada? Hebat. Dokumen administrasi DPD sudah ada itu? Ada. Yang 15 buku? Ada. Sudah ada? Ya. Semua. Sudah ada Tati Pusdes, Tati BPD? Ada. Sudah ya? Ada. Berarti sudah siap berperang. Ya? Ya. Sudah siap angkat senjata. Nah, ini yang harus kita siapkan dulu Pak. Kenapa? Ketika kita menyerang, kalau kita apa ya? Kita saja tidak siap dengan hal-hal yang ini, kita apa belum? Diserang balik kita selesai. Kalau dalam permainan sepak bola itu kita harus tahu siapa yang penjaga gawang, siapa yang jadi back, gelandang, dan striker. Tidak boleh semua jadi striker. Iya kan? Dipahami ya? Artinya jangan, ya orang bilang itu ketika menghantam itu kita harus kuasai dulu soal strategi. Nah, lanjut ibu sekalian. Ini sudah ada ini, sudah di print out. Ini soal pengetahuan. Sudah pernah didiskusikan ini? Jangan-jangan hanya ketua yang tahu. Baca dulu. Gitu. Paling tidak, ini peluru kita ibu sekalian. Gitu. Undang-Undang Nomor 6, Permenkes, Permendagri, lalu kemudian Perda. Saya dulu ketua BPD. Setiap bulan, artinya saya ingin ceritakan pengalaman saya sebagai. Setiap bulan saya itu rapat dengan BPD. Rapatnya membahas soal ini. Saya inginkan teman-teman BPD itu sama dengan saya. Tidak boleh hanya ketua yang tahu. Tidak boleh Pak. Kenapa harus begitu? Menghilangkan dominasi hanya ketua, politik ketua tanpa total. Ya kan? Artinya kita berupaya setiap bulan itu teman-teman BPD itu rapat. Ada yang sudah menjalankan rapat tiap bulan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oh, lima tidak ada. Oh, lima tidak Baru ada. rencana. Berapa? Belum. Pokoknya lagi, pokoknya tidak ada. Tekanan ya di ketua, tekanan di ketua, tidak ya? Tidak. Kelompok, tidak ada. Belum. Pokoknya begitu lupa. Iya. Tolong teman-teman BPD, karena begini, kalau semua sama pengetahuannya gagal. Kalau hanya ketua yang tahu, wakil ketua yang tahu soal regulasi, susah Pak. Yang khawatirnya ketua ini berhalangan, sakit, dinas luar, atau acara di saat yang sama ada musyawarah, ya kan? Bisa ini kita lakukan setiap bulan? Ya cuma rapat di mana ke? Saya teman-teman masuk di grup, kan di grupnya dua grup ini, saya juga bingung. BPD nya dua tuh, ada grup apa satu itu? Pak Desi ya, ada Iya. Desi, lalu satu grup
siapa itu Sombang Ruang itu. Tapi ada BPD semua di situ. Ya, kita jangan masuk pada dinamika itu. Karena asosiasi dibentuk dalam rangka edukasi, bukan dalam rangka teman-teman terpengaruh tingkatan bawah. Saya sarankan Ibu Bapak harus rapat soal ini. Baru kalau ada hal-hal yang kurang, ini diskusikan. Undang siapa, PD, pendamping, supaya kita mampu membedakan apa itu musyawarah desa, apa itu musyawarah BPD. Ya. Nah, dari yang saya sampaikan ada 3 hal yang penting. Ini agak mudah kita ucapkan, tapi susah kita implementasikan. Ini pengalaman saya BPD 2 periode. Mudah sekali kita ucapkan, tapi susah kita implementasikan di lapangan. Tidak? Mau baca kagak? Begitu akan masuk di implementasi, banyak hambatan, banyak tantangan. Yang pertama kita mulai dari membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Ini tentunya bicara musyawarah, iya kan? Nah, musyawarah itu ada 2 kan? 2. Musyawarah desa dan musyawarah BPD. Sama tidak itu? Ya? Sama kah itu musyawarah desa dan musyawarah BPD? Angkat tangan yang sama. Angkat tangan yang berbeda. Sama juga sebenarnya, Pak. Sama. Iya, Nah, tapi alasannya apa? Coba. Kalau apa? Musyawarah desa itu dia dilaksanakan oleh BPD dan pemerintah desa. Kalau musyawarah BPD itu intern BPD, jadi hanya BPD saja yang melakukan musyawarah. Tapi sama. Sama. Iya. Beda. Sama. Beda. Ada yang beda? Beda. Nah, coba. Nah, kalau beda gimana, Pak? Dibedain tadi. Hah? Tadi sama. Nah, sekarang bedanya gimana? Ya, tadi. Coba. Di keterangan yang tadi. Coba. Keterangannya di mana? Jadi kalau musyawarah desa adalah musyawarah bersama BPD dan kepala desa dan ada unsur-unsur itu musyawarah desa di Permendagri kalau tidak salah atau Permendes, saya lupa juga. Kalau musyawarah BPD di internal BPD. Kira-kira itu, jadi beda. Ya. Jadi kesimpulannya sama atau tidak? Beda. Coba bedanya di mana? Sama tadi itu. Oh, sama. Ya. Jadi musyawarah desa dan musyawarah BPD itu beda. Berdasarkan Permen Desa nomor 16, musyawarah desa itu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, toh, bersama unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat, toh, difasilitasi oleh pemerintah desa. Berarti ada 3 unsur di sana, ya, 3. Jadi musyawarah desa itu yang pertama ada BPD, kedua Pemdes, 3 masyarakat. Pertanyaan saya, kalau musyawarah desa itu siapa menyelenggarakan? BPD. Oke. Andaikan di musyawarah desa tidak ada masyarakat, tapi hanya Pemdes dan BPD, sah itu musyawarah? Tidak sah kan? Ya. Sepakat ya? Tidak sah ya? Iya. Lalu kemudian ketika musyawarah desa itu hanya dihadiri oleh BPD dan masyarakat, sah itu musyawarah? Tidak. Atau saya balikkan? Tidak juga kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Ketika di musyawarah desa
ketua BPD tidak hadir. Yang ada hanya wakil ketua, tapi sudah memenuhi quorum. Dan 5, 2/3 tidak yang hadir. Sah. Betul. Sah. Betul itu ya? Tapi saya lihat di tempat lain harus menunggu ketua. Pokoknya penonton menunggu ketua. Enggak saya sudah 1 jam dulu. Ada yang begitu. Kalau anggrek tidak ada. Tapi di Gorontalo Utara banyak. Ya, harus menunggu ketua taruh, dan kalau tidak ada ketua taruh yang marah-marah. ASEAN. Kalau tidak ketua. Nah, jadi ketua berhalangan kan di parlemen desa itu ada. Ketua berhalangan dipimpin oleh wakil Ketua. Makanya biasakan, saya dulu ketua BPD, saya tidak pernah dominan, harus saya yang pimpin. Minggu depan ente ya, membiasakan diri, tidak boleh juga ketua egois. Oh harus saya yang pimpin, tidak boleh. Artinya kita harus membuat pengkaderan. Minggu ini kita ya yang pimpin. Minggu berikutnya wakil ketua. Kan di Permen Desa nomor 16 itu di Perda nomor 1 bahwa pimpinan musyawarah desa dipimpin oleh pimpinan. Yang dimaksud dengan pimpinan itu siapa-siapa? Ketua. Itulah pimpinan. Sampai sekretaris pimpinan. Kecuali 3 tidak hadir, tidak boleh mau kasih musyawarah. Tidak boleh. Kalau ada sekretaris, 2 orang anggota ada, so boleh. Biar ketua tidak ada, wakil ketua silakan Anda mulai. Boleh begitu kan? Boleh. Ya, akan biasakan ada pengkaderan. Tidak boleh harus ketua yang pimpin, Pak. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Wah ya Allah, boleh Pak. Saya masih boleh bagi ketua, potong digaji kan? Boleh begitu ya? Nah, sama hadir. Wan wakil itu terus pimpinan berarti dia egois. Oh, usahakan biasakan Mbak pegang palu, kan ada skenario. Oh, pembukaan ketukan palunya begini. Sudah tadi? Sudah ada praktik tadi? Belum. Praktik tadi? Belum. Saya suka praktik, tapi waktu kan. Sampai jam ini sampai jam berapa? Ibu moderator 5. Jam 2. Sampai jam 2. Jam 2. Baru buka 5 saya materi. Jam 2 ini. 1 menit lagi Pak. Ya, 1 menit. Saya lebih suka karena saya profesional, cuma teman-teman mungkin tak kantor. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Ini tidak apa-apa. Saya pulang, tanda tangan pulang itu. Jam 2. Sampai jam berapa saya maksimal? Saya solo tutup. Jam 3 Pak, jam 3. Saya solo tutup. Paling saya pulang, duduk, tanda tangan. Sampai setengah 3. Terima envelope kan? Sampai jam 3. Sampai menjadi selesai. Baru buka email, baru masuk instrumen. Kenapa saya sampaikan ini? Ini kasuistik. Saya kenapa lebih banyak di kasuistik? Problem solving. Karena ini undang-undang, teman-teman tinggal lihat di Google. Ya kan? Saya lebih banyak di kasuistik dan problem solving yang terjadi di Gorontalo Utara. Karena memang saya pahami kondisi Gorontalo Utara itu kan dari sisi tentang geografis, adat istiadat beda, tapi bola bola itu beda. Sampai jam berapa? Jam 3. Jam 3 ya. Betul ini. Betul. Kurang satu. Jadi jika ketua berhalang, pimpinan berhalang, ketua ada wakil ketua yang setimpal. Tidak alasan. Jangan karena hanya menunggu ketua, kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat Pak. Bilangan tidak begitu ya, boleh? Boleh. Kami dengar desa suaranya itu dekat. Sebaliknya, kalau kepala desa tidak hadir, dengan alasan berhalangan tetap, sakit dengan luar,
Saya lihat di tempat lain, kalau tidak ada TI tidak menjadi musyawarah desa. Kalau antre kan biar tidak ada TI ada 10 parola. Jangan kasih mumpung dia tidak ada. Oh jodoh. Oh itu ya? Iya. Nah inilah yang mungkin yang coba saya akan. Nah sekarang itu musdes. Nah musdes itu pengambilan keputusan oleh siapa? BPD atau masyarakat? Permufakatan oleh BPD atau masyarakat? Diputuskan oleh BPD. Pengambilan keputusan oleh iya disahkan oleh BPD. Tapi pengambilan keputusan oleh masyarakat. Karena musdes itu berdasarkan Permendagri nomor 16 kan ada skenario kan? Nah skenario musdes ada kan? Ya. BPD itu hanya membacakan tadi bla bla bla, lalu kemudian terakhir kesimpulan ibu apa setuju? Dan tidak ada BPD yang mengambil keputusan itu, hanya mengesahkan apa yang menjadi hasil risalah musyawarah desa. Nah, kadang-kadang di musyawarah desa ini kadang-kadang bias. Saya pernah saksikan judulnya RKP, ada pertanyaan dari masyarakat soal BLT itu diterima oleh pimpinan. Makanya di situ skill itu penting dalam musyawarah supaya tidak bias di rapat misi cuma 1 jam jadi 5 jam. Kenapa dia bias? Karena pimpinan Pantumut itu PPD. Begitu ada pertanyaan soal BLT dia terima itu oleh pimpinan. Mestinya BPD ketika dia memimpin itu dia paham apa judul dari musyawarah ini. Kalau judulnya adalah tentang RKP, BLT itu oke, terima kasih Ibu Bapak yang telah memberikan masukan, arahan, kami catat. Nanti kita akan bahas di rapat selanjutnya. Musyawarah selanjutnya. Sehingga tidak lama. Baik, terima kasih masukannya bahwa pembangunan zaman tidak selesai, nanti kami akan tampung dan kita akan agendakan. Tidak boleh ada pertanyaan dari masyarakat, kita tampung, ayah jelaskan. Berarti kita lari dari musyawarah. Pak. Kalau Anggrek tidak ada begitu. Karena kalau begitu Pak, kenapa saya itu makanya tergantung tema. Makanya tatib musdes itu dan tatib BPD beda kan? Tatib musdes itu dan tatib BPD itu beda. Kalau tatib musdes ada di Permendagri nomor 16 dan kami sudah share itu di seluruh pendapat. Beda Pak. Nah, lalu kemudian terkait dengan musdes ini, sebenarnya saya agak sedikit sedih. Tapi sekarang sudah mulai bagus. Masih ada BPD yang atur-atur kursi. Masih ada BPD saat musyawarah desa itu masih cari-cari paling tidak. Masih ada BPD tapi di Anggrek tidak ada. Kecamatan lain ada. Masih ada BPD yang masih siwil konsumsi. Kenapa terjadi itu? Karena tidak ada panitia musyawarah desa. Pertanyaannya di desa mana yang sudah ada panitia terbentuk? Nggak ada, alhamdulillah. Panitia musdes itu bukan amanat saya, tapi amanat undang-undang. Permendagri 16, maka di Perda nomor 1 itu ada panitia musyawarah desa. Nah, hilang kata jalan itu. Ya Pak. Alhamdulillah. Panitia musdes. Kenapa panitia musdes dibentuk? Karena itu amanat Perda, amanat Permendagri 16. Kan sangat tidak elok sekdes ini masih baku tempel dengan sepatu hari-hari. Ya, tidak elok ayah masih baku atur dengan kursi meja. Tapi kalau ada panitia musyawarah desa, enak sekali. Ya kan? Siapa yang bentuk panitia musdes? BPD. Sekarang kenapa Anda terjalankan ini?
pertanyaan saya, kenapa Anda tidak jalankan kewenangan Anda sebagai BPD? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Ya. Pokoknya kita jangan kompor. Orang yang belum kasihan. Pertanyaan kami tidak laksanakan, Anda melanggar tidak? Melanggar kan? Tapi dia banyak penonton tidak tahu. Dia bagi itu Pak Ronald. Kalau tidak tahu ya, sekarang sudah tahu kan? Iya. Nah, jadi panitia musyawarah desa itu dibentuk oleh BPD, bukan kepala desa. SK BPD. Tapi yang diambil itu Lu Depok sudah? Belum ya? Tiap dong kok ya? Ada yang lama di sini? Sudah 2 periode? baru Baru semua. semua ini ya? Iya. Baru semua yang naik. Baru. Ada yang pernah ikut di Danil di sini? 2018 orang hampir 1 bulan pelatihan BPD. Tidak ada? Tidak ada. Ada. Berarti panitia musyawarah desa wajib dibentuk kembali dari sini. Oh, baik. Panitia musyawarah desa terdiri dari ketua berasal dari sekretaris BPD. Jangan foto saya ini Pak Ketua. Saya cuma ambil foto saya kan supaya bisa bagai akan di Facebook. Kemudian sekretaris berasal dari Desa. perangkat Desa. Kalau berdasarkan Perda nomor 1, dia minimal 7. Nah, kalau minimal 7, proses pengawasan yang ada di BPD. Kenapa ini terbit? Agar supaya tidak ada diskriminasi oleh pihak luar. Kenapa ada lahir Permendagri 73 dalam rangka menuntut BPD? Karena di sini ada instrumen yang diberikan oleh negara kepada BPD terhadap proses pengawasan. Apa saja yang diawasi oleh BPD berdasarkan Permendagri 73? Kertas ya? Pengawasan desa Islam. Ya kan? Mulai dari perencanaan. Develop perencanaan kan? Itu yang diawasi oleh teman-teman BPD. Nanti kalau bicara perencanaan, bicara tentang kejadian HP. Nah, kalau bicara tentang perencanaan di bawah sekalian, ada instrumen yang harus teman-teman lakukan kepada pemerintah desa. Negara hanya memberikan ruang kepada ibu bapak, hanya ini yang harus teman-teman lakukan, tidak boleh lebih. Jadi pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, artinya RKP. Ini pertanyaan pengawasan
pengawasan. Apakah desa memiliki paku indikatif desa? Kalau tidak, Anda tulis tidak. Catatannya apa? Pertanyaan saya hari ini, sudah ada paku indikatif 2022? Benar kan? Berarti Anda tulis di sini belum disampaikan oleh pemerintah daerah terkait dengan paku indikatif desa. Ya kan? Pertanyaan berikut, apakah desa memiliki misalnya peraturan daerah atau kepala daerah tentang pengelolaan keuangan desa atau kewenangan desa? Perbu tentang pengelolaan atau kewenangan, kita sudah ada perbu. Sekarang sudah ada perbu 23 tentang kewenangan baru tertib. Pertanyaannya sudah ada tidak ini? Ini bagian dari dan selanjutnya, apakah desa memiliki dokumen profil desa? Kalau belum ada tulis tidak ada. Ini Anda harus jalankan ini. Artinya menggugurkan kewajiban kita sebagai BPD fungsi pengawasan ini. Iya kan? Pajak. Gagal ya. Tapi jangan gas full di desa. Gas setengah dulu. Mungkin sekolah lagi. Sampai pada indikator proses, toh ini kan bisa dibaca oleh bapak sekalian. APBD juga begitu, sama. Apakah desa memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait dengan pengadaan barang jasa dan sebagainya? Sampai pada proses pertanggungjawaban, laporan. Nah, berdasarkan Permendagri 73, setelah Anda lakukan, jadi mekanismenya begini. Saat Anda akan melakukan proses pengawasan, lebih elok dan bijaknya Anda sebelum turun itu harus menyurat secara kelembagaan supaya tidak tersinggung pemerintah desa. Jangan tinggal mana nama ayo terima periksa. Ada inspektor, kan ini kan katanya mitra. Mana belum meteri ya begitu Pak. Makanya kecamatan tidak boleh. Karena Permendagri 73 itu ada batasan. Bahkan camat juga memiliki instrumen seperti ini. Tapi bawa format ini. Kalau ada camat yang datang, ibu sebaca Permendagri 73. Dia mau sok ke sana. Ya bagaimana itu Pak Ketua? Oh ibu tahu itu Permendagri. Ada instrumen dari camat. Gitu. Nah, terkait dengan teman-teman BPD, sebelum kita turun, H-3 paling lama surati pemerintah desa. Ini kan musim RKP kan? Iya. Baru musim pelaksanaan. Nah, musim pelaksanaan ini kan? Ini kan pelaksanaan. Apakah desa memiliki pengadaan barang jasa? Nah, ini yang disampaikan kepada sehubungan dengan berdasarkan, jadi di surat itu kepada yang terhormat kepala desa. Berdasarkan Permendagri 73 pasal sekian, BPD akan melakukan proses pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Mohon kiranya kepada kepala desa agar menyiapkan hal-hal terkait dengan pengawasan terlampir, tapi kan itu yang mengawas supaya orang dijamu kan, doa sudah siap. Oh iya, coba baca surat. Tadi kita sudah sampaikan hasil laporan ini. Begitu kita sudah turun dan sebagainya, lalu kemudian kalau masih perlu diperbaiki di pemerintah desa. Undang kepala desa, ya kan, dengan pemerintah desa. Ketika misalkan tidak ada respon, sampaikan itu kepada bupati lewat camat. Karena berdasarkan Permendagri 73 itu, laporan teman-teman BPD itu terkait pengawasan wajib disampaikan kepada camat. Kalau teman-teman tidak lakukan, berarti BPD ini bukan
diceritakan. Botar Bataria, tapi di sini kan tidak ada begitu. Hanya berkuar-kuar, tapi tidak berani menyampaikan kecaman. Saya berharap hanya sampai kecaman saja. Kalau sudah sampai di afif, separah itu, iya kan? Kewajiban BPD itu menyampaikan dalam musyawarah BPD minimal, iya kan? Undang. Berdasarkan hasil pengawasan kami di tingkatan lapangan terkait dengan pelaksanaan, ternyata ini. Kita berdasarkan instrumen yang kita bawa itu kan. Oh sudah, ternyata kalau clear list itu kan tidak usah lagi di camat. Tapi kalau masih ada ya ke camat, sampaikan. Kalau kemudian tidak diterima, kemudian terakhir adalah Habib. Oke, ada 30 menit kita diskusi. Oke, ada pertanyaan? Ibu Bapak, kita diskusi soal pengawasan. Saya lebih suka ke kasuistik, tapi jangan curhat. Kalau ada yang curhat, mending isi saja. Sebentar kita diskusi. Artinya ada hal-hal yang menurut Ibu Bapak masih kurang soal instrumen, soal tata cara pengawasan, silakan Anda sampaikan. Tapi kalau sudah bicara rumah tangga, jangan. Alangkah baiknya jangan di sini. Karena dinding ini bertelinga, ya kan? Ya sampaikanlah soal apa terkait dengan fungsi pengawasan. Saya kira ini saya terima kasih. Ya, itulah penyampaian materi dari Bapak Ronald Ismail SR. Kami buka sesi diskusi, yaitu karena kita mengingat waktu, saya buka hanya untuk 3 penanya. Silahkan yang ingin bertanya. Perkenalkan diri dan sebutkan dari BPD bersamanya. Satu lama, satu. Iya. Tidak banyak. Langsung. Iya, kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menarik sekali ini materi hari ini. Nanti materi sesi ini baru saya dapat pencerahan mengenai BPD ini. Dan ini membuat saya lebih semangat lagi. Terima kasih. Pertama saya meminta kopian materi ini melalui titipan oleh panitia. Yang berikut kalau tiba ada arsip tata tertib BPD dan tata tertib musyawarah BPD. Cuman itu. Masih ada salah Pak sama Mas Yudin kalau begitu kan? Pak tengah menjadi. Iya, Pak Silakan. Saya ada beberapa hal tadi di poin yang sudah terlewat jauh tentang ketika bagaimana ketika BPD ketua BPD wakil ketua dan sekretaris tidak ada apakah sah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa itu tidak sah. Kalau kita melihat ke Permendagri 110 pada saat kita menentukan siapa yang menjadi pimpinan rapat itu di dalam musyawarah itu, di situ di Permendagri itu secara jelas mengatakan akan mengatur hal-hal bagaimana kalau kemudian ketua atau wakil ketua sekretaris tidak ada. Artinya mungkin bisa selain itu satu. Yang kedua, saya agak sedikit berbeda dengan Pak Ketua saya ini. Kalau beliau di setiap sesi baru di sesi ini merasa puas, kalau saya justru malah bingung. Entah apakah saya yang lebih menangkap materi-materi ini atau saya yang sangat agresif, terlalu bernafsu untuk memahami materi ini. Saya kurang. Nah, kebetulan juga saya ini follower beliau di subscriber beliau di YouTube Pak. Oh iya. Siap. Nah, di mana tadi kalau boleh Pak langsung saja kita bikin simulasinya terkait pengawasan tadi biar clear, karena rata-rata kami belum pernah melakukan pengawasannya karena belum ada ya, belum sampai pada tahap itu. Kami baru beberapa bulan sebetulnya sudah mulai jalan ini. Misalnya tadi contoh soal ada instrumen yang tadi kita tidak mau masuk, maka dari itu saya tidak ingin membuat kalimat-kalimat nanti terkesan kayak kemarin-kemarin kita mau ngapain carikan AB-nya, ini terkesannya begitu kalau kita mau masuk. Makanya kita mau simulasi saja, saya kepala desanya Bapak BPD, kira-kira bagaimana Bapak melakukan pertanyaan biar ini kita tidak terjebak seolah-olah kita meriksa biar real lah begitu. Nah kita juga ini tetap ada
Pada saat kita semakin kita menjaga ini berhati-hati itu semakin tergelincir Pak. Simulasi ya. Ya, selanjutnya dari desa mana lagi? Pak. Iya, silakan. Cuman tambahan saja, kan di setiap musyawarah itu di kami itu masih bingung ketika membuat musyawarah, misalnya seperti RPJM, musyawarah RKPDS, itu biasa kan yang membuat itu kepala desa. Nah, sedangkan musyawarah ini yang memimpin itu adalah BPD. Jadi mana yang ini Pak? Apakah kepala desa menyurati BPD atau BPD yang menyurati kepala desa dan masyarakat? Terima kasih. Ada lagi? Mau tambahkan? Masih ada lagi? Cukup ya? Iya. Kalau yang dua ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Kan? Dan permohonan. Nanti semua jurus saya kasih tatip, SK dan sebagainya. Nanti akan saya kasih di flash panitia supaya tidak ada peternakan. Kagak ada peternakan virus langsung dia hacker di sini kan, langsung tak hapus file misalnya. Nah, tadi memang kalau kita simulasi waktunya 2 jam. Cuma kan saya saya yang pemateri lain. Sebenarnya tadi itu inginkan juga ada instrumennya saja ya. Atau nanti saya share saja, nanti teman-teman baca. Kira-kira. Ya, satu 2 poin saja. Oh, 2 poin. Siap. Contoh ini simulasi singkat. Contoh misalkan ketika kita turun ke pelaksanaan, kan kita hanya diminta apakah desa memiliki proses pengenalan jasa desa. Pertanyaan, sudah dibuat tidak proses pengenalan jasa desa? Kalau memang tidak ada, ya tulis tidak ada. Ketika tidak ada, apa alasannya? Harus jelas. Kalau ya, berarti hanya berhenti di situ. Berarti clear. Kan ada keterangan di sini kan. Kenapa tidak dilakukan? Kira-kira begitu catatannya. Bagi kalau kemudian cara untuk mendapatkan bahwa pengambaran jasa itu sudah dilakukan. Ini kan pertanyaan begini ya. Bagaimana caranya? Makanya teman-teman BPD itu sebelum melakukan pengawasan surati pemerintah desa dulu agar mempersiapkan hal-hal yang menjadi instrumen. Pasti mereka siapa? Ya kan? Jangan kita saat tiba akan nanti hari kita surati mereka tidak siap. Kita upayakan H-3 itu harus disurati. Jangan hari ini kita surati, besok kita mau turun, dorong tidak ada persiapan kan? Minimal dorong persiapan aqua, kan enggak kan? Minimal. Terkait dengan instrumen itu, ketika kita tidak mendapati itu, kan tadi kan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh BPD. Pertama, melalui musyawarah BPD. Ya kan? Undang. Menindaklanjuti harsi pengawal, tapi saya belum itu alangkah bijaknya. Ketika kita tidak menemukan itu dan kita pastikan betul ini ya, tidak ada Pak. Sudah perlu. Kalau tidak ada, kalau kemudian kita lakukan jenjang berikutnya, kan berdasarkan Permendag 73 itu, teman-teman BPD menggunakan itu musyawarah BPD undang. Kenapa tidak ada air? Lalu kemudian ketika tidak ada solusinya begini air. Tidak boleh diadakan dulu waktu 1 minggu, 2 minggu. Pakai jeda. Tidak boleh kita langsung skakmat. Oh, temuanin air. Oh, partai aja. Tidak boleh. Demokrasi. Tidak. Hasil pengawasan ini ayah, mohon kami membuat rapat hari ini. Lalu hasil temuan ini kita sampaikan dulu ke kepala desa. Taks, waktu 1 minggu. Untuk memenuhi poin-poin yang tidak
ya, yang tidak ada. Ketika 1 minggu tunggu tidak ada, sudah. Lalu lakukan musyawarah DPD, undang IAS. Bagaimana demo tidak ada ya? Tidak ada. Kita kasih 1 minggu dulu untuk 1 minggu tidak ada, sudah. Kita sampaikan kepada camat hasil pengawasan yang lakukan. Kenapa gitu kita lakukan nih Bapak? Kita mengamankan diri. Saya pernah Pak, siapa yang tidak tahu kapal salah bangun, dia masuk penjara. Ya. Tahu kan? Saya ketua BPD. Saya tidak pernah ditanya di pengadilan, di kejaksaan, tidak pernah. Begitu mereka datang di kantor desa, di ruangannya saya buka sama berita acara. Saya buka Pak, instrumennya semua saya buka. Mereka, ini lengkap sekali. Iya. Tapi saya tidak pernah bertengkar dengan kepala desa. Saya diam dan saya sampaikan ke beliau, ayah, demosi tidak ada ya. Saya bilang baru ini beri. Oke ayah, karena ini kan rapat, kami putuskan orang sudah sampai ke camat. Terakhir inspektor. Padahal orang kasih jeda, saya kasih jeda 1 bulan, 2 bulan, baru tidak ada. Cukup kan? Kadang-kadang orang itu menegakkan aturan agar dibatasi oleh hukum perasaan. Orang itu kadang enggak lah. Ketika akan menegakkan hukum aturan yang ada, kadang-kadang yang muncul itu perasaan kan? Dan itu saya lalui juga. Makanya ini yang begini ya ala baiknya di musyawarah dulu. Tidak begitu. Jadi apakah kami sebagai BPD tidak ada konsekuensi kemudian akan kami tanggung soal ini Pak? Misalnya begini, saya berpikir kalau jawabannya tidak, itu justru bagi kami agak sangat mudah. Saya secara pribadi punya pemahaman seperti itu. Justru kita akan bisa mencarikan solusi. Nah, justru yang lebih berat bagi saya itu adalah yanya itu. Misalnya begini maksud saya, ini ada tidak misalnya dokumen ini? Ya. Kan kita tidak harus buka, maksudnya kalau tadi kayak tidak jawabannya, ya kita bisa, oh ini kita bisa carikan solusi. Kalau ya itu apakah sampai di mana ianya itu? Ya. Contoh soal laporan, kita tidak harus detail. Ya. Yang penting kita sudah lihat adalah pengarah mereka. Nanti kita foto, lalu kemudian kita jadikan sebagai dasar bahwa ini ada. Karena memang kewenangan kita hanya batas itu lah, hanya dibatasi pada proses pengawasan, bukan pada pengawasan. Tidak lantas harus melihat secara detail. Saya juga begitu. Ketika ada yang ganjil, saya pernah lakukan itu. Ada yang ganjil, karena kita ada versi. Contoh misalkan begini, pekerjaan, saya tidak bisa turun. BPD tidak punya keahlian untuk teknik sipil. Kita bisa mengundang pendamping desa atau kader. Coba menurut pandangan Moni bagaimana? Di dengar pendapat itu, coba kader teknis, coba menurut pandangan Moni bagaimana pembangunan. BPD tidak bisa menjas, ini kurang, tidak bisa kurang, tidak boleh, nggak bisa. Karena BPD itu kan punya batasan kewenangan, toh? Oh, menurut pandangan itu jadi notulensi atau risalah rapat berdasarkan versinya kader teknis bahwa ini memenuhi unsur keteknikan, sudah layak pembangunan. Nah, lalu kemudian itu menjadi risalah rapat. BPD menyimpulkan ini, pandangan BPD sekitar segini. Nah, lalu kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi, teman-teman BPD cukup saja lihat ada. Namun melihat bahwa substansi ini bahwa sesuai dan tidak kan bukan kita. Nanti ada proses pemeriksaan reguler. Yang penting kita sudah menjalankan. Kan cuma, tapi kalau ingin masih apa ya? Ini cari tahu sekali, tahan dulu. Tuh nafsu tuh. Oh, ini sebenarnya itu kadang-kadang juga jadi buah si malakama. Jadi kita mau masuk ke dalam itu kadang-kadang. Jadi begitu proses pengawasan yang kita lakukan. Kalau ragu memang ragu sama sekali, ya bagaimana Pak Camat? Pak Camat pandangan Pak ini jalan bagaimana? Kan masih bisa kita komunikasikan yang lebih baik. Tapi kalau memang masuk parah, ya mau tidak mau kewenangan yang ketiga itu menyulut ke api, memastikan ke dia bahwa ini sesuai atau tidak. Kira begitu. Oke Pak? Boleh ya? Pak ya? Salah? Pokoknya begitu dulu. Nanti kalau ada yang belum jelas, saya akan kasih semua apa kirim melalui ya. Bukan, saya kasih di flash. Nanti panitia yang akan distribusi. Yang jelas materi ini banyak sebenarnya sih, cuma kan waktu. Soalnya Pak Daniel? Pak pasti.
Nanti teman-teman begini, kalau butuh konsultasi silakan saya nomor WA. Misalkan ada format yang menurut ibu bapak belum jelas yang saya kasih. Ini nomor kontak saya, HP dan WA. Saya punya IG juga, dan saya juga punya YouTube. Setiap YouTube saya itu ada materi di situ. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, saya kira ini kalau sekalian mohon maaf. Artinya saya tidak mengkritik, cuma dalam rangka bagaimana kita sharing, karena curhatan hati teman-teman juga pernah saya rasakan. Paling tidak hari ini teman-teman bisa membedakan apa itu pengawasan, apa itu pemeriksaan, supaya dalam rangka menuntut kita tidak terjadi konflik interest. Kalau konflik interest terjadi, maka yang korban adalah masyarakat. Kita berupaya mampu menundukkan kedudukan kita sebagai BPD dan pemerintah desa, sehingga hubungan harmonis itu bagus, ya kan? Kalau kita berkelahi, pasti masyarakat menyatakan doi itu mau partai juga itu doi. Masyarakat tidak tahu itu bahwa orang itu buat tidak Jelas. iya kan? Sebetulnya persoalannya ke situ Pak, Ya. tapi yang merasa diperiksa itu. Ya, merasa diperiksa. Dan saya pernah rasakan itu. Itu kadang-kala terlalu dekat dengan kepala desa, sosial lingkup orang ini sudah sering. Terlalu jauh, poli, saya kira begitu, dan itu pernah saya rasakan. Tapi ya biarlah berlalu. Haji bergongong kafilah berlalu. Dan penting kita samina watana istiqomah, sholat, idina siratal mustaqim kita semua. Amin ya. Amin. Saya kira itu sekalian pemahaman segala kekurangan. Ya nanti kita akan saling kontak kalau ada hal-hal yang kontak batin bisa. Ya. Hal-hal yang kurang bisa ditanyakan lewat WA. Terima kasih Ibu Moderator yang terhormat yang telah setia menemani saya, setia menemani. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Bapak Pemateri. Dengan berakhirnya materi dan diskusi pada hari ini.